The following project is about our FM analysis and product recommendation system using rules for online retail. Please enjoy the presentation. Perkenalkan, nama saya Sandi Putra Utama. Saya baru saja menempuh pendidikan di bidang teknik industri. Setelah lulus dari bidang tersebut, saya sering sekali melakukan belanja online. Pada saat saya belanja, saya sering mendapatkan promo dan rekomendasi produk yang tidak relevan terhadap kebutuhan saya. Yang pada akhirnya promo dan rekomendasi tersebut saya abaikan. Berangkat dari hal itu, saya mencoba memproyeksikannya dalam bentuk dashboard, yang dimana data dari dashboard tersebut diperoleh dari Kaggle. Pada page IDE ini saya mencoba menguraikan dan memvisualisasikannya. Di sini terdapat peta yang menunjukkan bahwa total quantity, total amount, dan total customer dari setiap negara. Lalu saya breakdown lagi berdasarkan bulan dan tahunnya. Dan di bawah terdapat plot yang menunjukkan bahwa top 10 produk. Jadi berdasarkan frekuensinya, total quantity, dan total amount-nya. Top produk berdasarkan frekuensinya berarti jumlah transaksinya. Dan total quantity berdasarkan jumlah banyaknya produk yang dijual. Total amount berdasarkan jumlah banyaknya spending money yang dilakukan customer terhadap suatu produk ini. Lalu pada plot yang di kanan terdapat pertumbuhan customer yang terus turun menurun selama 2 tahun tersebut. Di sini topik ini juga saya angkat karena banyaknya pebisnis yang terlalu berfokus dalam membangun customer baru. Akan saja, bila terlalu berfokus dalam membangun customer baru, effort yang diberikan tidaklah kecil. Seperti contoh, kita memerlukan budget iklan, riset market, dan edukasi terus-menerus. Di sini, cara meningkatkan penjualan yang termasuk efektif yaitu diberikannya perhatian terhadap customer lama yang sudah melakukan transaksi untuk membeli lagi atau repeat order, karena salah satu leverage atau faktor kali untuk meningkatkan penjualan itu adalah tingginya tingkat repeat order yang dilakukan oleh pelanggan lama. Salah satu metode yang tepat untuk hal tersebut adalah metode RFM. Oke, di page RFM ini, RFM itu sendiri adalah resensi, frekuensi, dan monetary. Yaitu resensi adalah kapan terakhir customer itu transaksi, frekuensi adalah banyaknya jumlah transaksi yang dilakukan oleh customer, dan monetary adalah banyaknya spending money yang dilakukan oleh customer. Pada plot ini, resensi segmentation based on market temperature, yaitu saya mecah jadi 4 segmen dari semua customer. Ada segmen aktif, warm, cold, dan inactive. Segmen aktif terdapat 2.921 customer, yang dimana customer tersebut bertransaksi di bawah 100 hari. Lalu segmen warm yang bertransaksi di bawah 200 hari, segmen cold 372 hari, dan selanjutnya. Lalu ada RFM score, saya pecah menjadi 6 segmen bertujuan untuk supaya memudahkan approach terhadap customer, pendekatan apa yang dilakukan pemilik perusahaan terhadap customer-nya. Sebagai contoh, base customer, dia memiliki resensi dan resensi yang kecil, monetary, dan frekuensinya tinggi. Ini bisa dilakukan, bisa menjadi acuan untuk approach seperti memberi cashback atau gratis ongkir. Nah, kalau kita ingin melakukan hal itu, tentunya pada waktu dan jam yang tepat, kan. Di sini memiliki base customer ini memiliki kecenderungan di bulan November dan hari Rabu itu yang paling tinggi di tanggal 12, dilihat dari plot order habit ini. Karena semakin terang, dia kan semakin tinggi value-nya. Di sini saya menggunakan algoritma association rules. Konsep dasar dari association rules untuk rekomendasi produk dari setiap customer-nya ini digunakan untuk melihat suatu pola yang dominan terjadi. Contohnya,
adalah jika ada orang yang membeli telur, maka dia akan membeli mie. Dan di sini implementasinya adalah ketika customer ID 12758 membeli produk ini, akan menghasilkan kemungkinan dia akan membeli ini. Kemungkinan dia akan membeli Green Spotty Plant. Nah, di sini untuk customer yang baru ingin membeli di online retail ini, ketika dia membeli Red Spotty Cup, dia akan direkomendasikan Green Spotty Plant. Ini untuk orang yang baru ingin membeli di online retail tersebut. Konsep association rules ini juga bisa diterapkan pada bidang manufaktur, terutama pada divisi quality control. Sebagai contoh, penyebab dari produk cacat akan membentuk pola yang dominan akan terjadi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.